Kepolisian Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Untuk mengetahui perkembangan terakhir dalam kasus ini, kita bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Polda Metro Jaya. Cikal, apa yang kemudian saat ini menjadi fokus pemeriksaan dari polisi berkaitan dengan kasus Wayan Mirna Salihin? Mirna Salihin saat ini masih terfokus untuk mencari sejumlah alat-alat bukti. Hal tersebut tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Ia tadi menegaskan bahwa saat ini pihak dari penyidik dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya masih mencari atau memfokuskan mencari alat-alat bukti. Meskipun begitu ya kan, Irjen Pol Tito Karnavian masih enggan untuk menyebutkan alat-alat bukti apa saja yang bisa menguatkan status tersangka dari Jessica Kumala Wongso. Ia tadi menyatakan bahwa itu merupakan salah satu strategi dari pihak kepolisian nantinya untuk membuktikan status hukum atau status tersangka dari Jessica. Dan ini kan berikut sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya, agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21, kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas rencana pagelaran Jambore Nasional dan juga peran aktif Pramuka dalam upaya deradikalisasi. Dipimpin oleh Adi Aksa Daud selaku pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, para pengurus Pusat Pramuka bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Rencana pelaksanaan Jambore Nasional pada tanggal 14 Agustus 2016 menjadi fokus utama dalam pertemuan ini dan akan dihadiri 25.000 peserta dari seluruh Indonesia. Kuarnas Pramuka juga meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki bumi perkemahan Cibubur yang akan menjadi lokasi Jambore Nasional 2016. Nantinya kegiatan Pramuka tidak hanya sebagai ekstrakurikuler, namun juga akan masuk ke dalam kurikulum dalam upaya pencegahan radikalisasi di kalangan pemuda. Masih rencana penghapusan bahan bakar premium oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum. Namun sebagian pihak menilai rencana tersebut akan membebani masyarakat. Menanggapi rencana penghapusan bahan bakar premium di DKI Jakarta, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi pengguna kendaraan. Ahok mengatakan masyarakat kecil dan menengah menggunakan motor atas alasan biaya yang murah. Namun dengan biaya bus yang lebih murah, diharapkan masyarakat akan memilih menggunakan transportasi umum. Kalau motor kita dorong naik bus, gimana, Pak? Jadi kita dorong naik bus. Jadi kalau kamu motor-motor kita mau dorong naik bus. Makanya saya pengen orang naik motor itu karena motor lebih murah daripada bus. Nah kalau bus lebih murah daripada motor, saya harapkan orang yang parkir motor naik bus. Itu aja. Pengamat kebijakan publik menilai langkah Pemprov DKI akan memberikan dampak positif jangka panjang, meski ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemprov sebelum menghapus bahan bakar premium. Inisiatif dari pemerintah, saya kira ini satu konsep yang bagus ya, asalkan tadi akumulasi dana yang diperoleh betul-betul dimanfaatkan sesuai keperluannya untuk angkutan umum dan pejalan kaki fasilitasnya. Tapi juga itu betul-betul dikontrol, jangan sampai menjadi ruang korupsi baru ya, sehingga dana yang terkumpul itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dua hal itu yang harus dikendalikan, satu adalah tujuannya, yang satu adalah proses tata kelolanya. Sementara Ketua DPP Organda mengatakan penghapusan bahan bakar premium belum tepat, karena transportasi umum di Jakarta belum sepenuhnya memadai. Suatu kebijakan itu harus dilihat juga unsur pendukungnya gitu. Nah, pendukung angkutan umumnya ini belum memadai sekarang ini. Jadi kan sedang kita lakukan penataan. Artinya Organda bersama dengan Dinas Perhubungan ini sedang melakukan rerouting
rute-rute, trayek-trayek supaya tidak berhimpitan, supaya juga rute-rute angkutan umum ini menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat gitu. Rencana penghapusan bahan bakar premium bertujuan untuk mengajak masyarakat beralih ke moda transportasi publik. Namun, tentu saja rencana tersebut harus disesuaikan dengan fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, sejumlah supir angkutan umum menolak rencana penghapusan premium di DKI Jakarta. Mereka menilai rencana tersebut akan menyulitkan para supir dalam mengisi bahan bakar. Makan di mana? Kita udah di sini diangkut. Kecuali disediakan solusi yang lain, dioper atau dipindah kemana. Diganti gas gitu setuju nggak Pak? Diganti gas? Wah gimana ya? Ganti bensin aja susah, apalagi ganti gas ya. Saya sebagai rakyat kecil ya ikut saja lah. Ikut aja Pak ya? Iya. Katanya mau diganti gas gitu Pak, setuju apa nggak? Kalau gas, kagak setuju. Kenapa itu Pak? Karena kan susah. Kagak seperti premium, kalau premium kan enak, gampang, mudah. Katanya bensin mau dihapuskan untuk angkot di Jakarta. Dihapuskan. Oh dihapuskan? Katanya mau diganti gas gitu Pak. Waduh, Sama Gubernur Ahok. kurang Setuju nggak? paham. Ya mungkin nggak setuju kali. Kenapa nggak setuju Pak? Ya kalau kan udah biasa pakai bensin. Membahayakan nggak sih Pak pakai gas tuh menurut Abang? Kemungkinan membahayakan, orang belum pernah tahu soalnya. Meskipun sudah memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan kasus ini, termasuk dengan saksi ahli, namun dari penggeledahan yang dilakukan dari kepolisian kemarin memungkinkan adanya pemanggilan saksi kembali. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya hari ini saksi ahli yakni Profesor Sarlito Wirawan Sarwono dijadwalkan akan kembali memenuhi panggilan dari kepolisian. Sebelumnya Profesor Sarwono juga Sarlito sempat dipanggil untuk meminta keterangan dan juga ngetes dari kondisi psikis dari Jessica. Kami juga di sini masih memantau lebih lanjut agenda apakah atau keterangan-keterangan apakah yang diminta dari pihak kepolisian kepada Profesor Sarlito pada hari ini. Dan Dermawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin, kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan perkembangan kasus anaknya. Selain itu, Dermawan juga menawarkan bantuan untuk penguatan tuntutan di persidangan. Ia mengatakan hingga kini ia sudah memegang berkas mengenai kehidupan Mirna dan Jessica selama berkuliah di Australia yang didapat dari aparat kepolisian Australia. Dari beberapa berkas yang ia miliki, setidaknya 2 buah berkas sudah diserahkan kepada tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ia mengaku sudah mengantongi 8 alat bukti untuk melawan Jessica di pengadilan nanti. Tujuannya untuk meminta keterangan sampai di mana. Itu apa yang bisa saya bantu untuk mencari data-data lagi di persidangan. Saya kan ayahnya. Terkait berkas yang dari konsulat di Australia? Kan saya itu ngomong, nanti deh nggak usah ditanya lagi, itu nanti di persidangan aja dibuka. ini langsung dibuka di sidang ya Pak? Ya. Nggak dikasih ke... Tapi ada data Karena itu data yang sangat vital ya. Jadi nanti aja deh. Bung, bersama kami ada pengacara dari Alex Usman, yakni Zul Armain Aziz. Selamat malam Pak Zul. Selamat malam. Ya Pak Zul, tadi persidangan yang hari ini menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan segala tanggapannya sebagai saksi. Bagaimana Anda melihat pernyataan-pernyataan Ahok hari ini? Saya kira begini, saya tidak akan memberikan statement untuk itu, karena kan saya melihat hasil persidangannya ini tadi sudah cukup bukti bahwa itu kan bisa untuk pembelaan kami nantinya gitu loh. Kalau seandainya saya mengkritisi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, nanti sudah temukan dong apa yang menjadi menjadi pembelaan kami nantinya gitu loh. Jadi intinya bahwa kita terima kasih bahwa Ahok sudah datang, sudah menjelaskan kasus posisinya, nah itu akan kita analisa gitu loh. Jadi saya anggap bahwa gentle Gubernur DKI datang itu untuk menjelaskan permasalahan itu. Oke. Kemudian Pak Zul, Anda juga sempat dulu mengatakan ketika Alex ditetapkan sebagai tersangka bahwa akan membongkar kasus UPS ini jika diperlukan, menyeret nama-nama. Gimana? Dulu Anda pernah menyatakan ketika Alex Usman dinyatakan sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka, mengaku akan membongkar kasus UPS ini sedalam-dalamnya seperti itu.
Nah, kita kan akan menyeret beberapa nama. Nah, kita semuanya kan kita sudah beberkan di pemeriksaan di kepolisian. Sekarang kan tergantung dari pihak penyidik mau dikembangkan atau bagaimana, kan kita sudah membuka. Toh kita tidak akan membuka di media, tapi kita membuka di berita acara kan sudah jelas bahwa aktor intelektualitas dari perkara ini kan ada, bukan hanya klien saya kan, kalaupun klien saya dinyatakan salah gitu loh. Tapi aktor intelektualitasnya sampai sekarang juga belum. Itu loh, itu yang kita minta, bahwa kita fair-fairan aja. Karena bagaimanapun ini tidak bisa berjalan sendiri ini perkara. Mesti ada aktor intelektualitas yang lain gitu loh. Nah, jadi kita membongkarnya itu bukan membongkar untuk memberitakan di media, tapi kita sudah memberikan kesaksian di kepolisian.